Ada klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada ya, pertanggal 21 Maret 2025 ya, jam tayangnya 07.43. Saya akses 21 Maret juga 2025 pukul 12.35 ya siang. Jadi inilah apanya kita baca bersama. Klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Nah ini dia ya fotonya, katanya ya. Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram. Benar ya, saya sudah keluar dari dosen. Oke, Rismond Hasilan Sianipar yang menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era 1980-an hingga 1990-an. Kan kok klaim sepihak ya? Ya alasannya ya memang di Windows 31 mulai ya, Windows versi 3.1 1992 memang kan berdasarkan sejarah perkembangan software ya, Piranti lunak ya. Klaim sepihak dari Rismond ini, kok klaim sepihak kan bisa di apa ya, di search, bahkan banyak itu di perpustakaan sejarah Microsoft juga banyak kok klaim sepihak, kan bisa di verifikasi ya. Klaim sepihak dari Rismond ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit pula yang percaya akan narasi yang ia sampaikan dibalut dengan analisis forensik digital. Oh iya, nggak apa-apa. Ya perdebatan itu dalam hal ilmiah itu bagus sekali ya. Jadi kalau dalam hal ilmiah ya kita nggak bisa menerima begitu saja klaim keterangan dari Bu Rektor of Amelia ya kan, apalagi dibilang kami meyakini ya kan, enggak ya, wajar lah menurut saya. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismond. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kami sangat menyesalkan informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit Jumat 21 Maret di kampus UGM. Kok menyesatkan? Menyesatkan gimana Pak Sigit? Ya jawab dengan ini juga lah, teknologi Forman. Saya kan sudah bilang ini itu ya produksi tahun dengan komputer ini ya, alat percetakan canggih ini, jelas ini Times New Roman, terutama lembar pengesahan ini ya. Ini apa alat cetaknya? Terus untuk memproduksi ini kita membutuhkan word processor atau text editor. Apa yang dipakai? Coba jelaskan secara ilmiah. WordStar 4 dirilis 1987, CW malah 1986. Ya, WordStar for Windows 1994. Atau WordStar 3.0 rilis 1982 ya, kemungkinan ini. Tapi fontnya apa? Kan bisa pixelated kan tampaknya pixelated. Ya, belum ada, makanya saya bilang untuk membuat font cantik itu pakai persamaan matematika, kurva pelengkungan, Bezier ya, kuadratik maupun kubik. Makanya cantik. Kalau ini kan belum ada, ini lihatlah pixelated seperti ini. What you see is what you get. Itu kalau under DOS ya. Kalau mau pakai IBM ya, Mac Write inilah apanya 1985 ya, Mac Write 4.5 1985. Nggak ada Athens, Chicago, Geneva, London, Monaco, New York, Venice. Nggak ada satupun dari font ini yang mirip dengan font Times New Roman. Itu keluarga serif itu, gitu loh. Kok menyesatkan ya? Jangan karena saya lulusan UGM terus menutup-nutupi gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu loh. Ya coret aja pun saya dari alumni UGM, nggak apa-apa. Yang penting kebenaran harus nomor satu bagi saya ya. Saya nggak pakai juga lagi itu skrip jasa itu kan. Terus kalau pakai latex atau teks, ini dirilis TextMakers dirilis 2003, 95 under Linux.
Terus ini Visual Studio malah 2015, startingnya Text Studio 2008 untuk menciptakan font cantik yang namanya font komputer modern yang mirip-mirip dengan Times New Roman. Kok perdebatan ilmiah kita jangan jangan receh-receh gitu loh ya. Pakai apa gitu loh text editornya untuk membuat seperti ini kan? Seperti ini percetakan atau apa softwarenya, word prosesornya, apa alat cetaknya kan. Sementara untuk keputusan gubernur aja masih mesin ketik ini 1985 gubernur Jogja masih mesin ketik loh gitu loh ya. Itu loh Pak Sigit ya. Kalau alasan cuma begitu ya nenek-nenek di pasar juga bisa ya. Terus ini lanjut, Sigit menyampaikan, sebagai seorang dosen seharusnya Rismond dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Menurut Sigit, seharusnya Rismond tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Ya, ada beberapa jawaban saya. Yang pertama, saya sudah datang. Kan katanya sudah digitalisasi, tidak ada lagi di tahun yang itu di bawah 90 atau katanya di bawah 2010 sudah ditaruh ke gudang gitu loh. Bagaimana saya mengakses ke gudang itu Pak Sigit? Ya, bagaimana saya mengakses? Kan kalian yang punya akses itu. Terus saya coba juga 1 jam untuk mencari-cari di local network ya, LAN, UGM. Gak ada juga. Apakah query-nya sedang macet, LAN-nya error, tapi hasilnya research untuk yang ada di sini, yang ada katanya 1 tahun nih di album wisuda. Saya cari ini nama-nama ini, nggak ada juga. Coba tunjukkan, kan Bapak yang punya akses gitu loh ya. Jadi janganlah digiring seolah-olah saya cepat menyimpulkan. Saya menyimpulkan dari teknologi font dan alat cetak saat itu. Percetakan mana kalau benar ya. Jadi jangan itu dipercetakan tapi nggak tahu percetakan mana gitu loh, alatnya apa saat itu, softwarenya apa yang digunakan saat itu ya. Makanya perlu di class action ya, minimum halal bihalal lah di UGM ya untuk menanyakan ya. Kalau ini kan satu-satu kayak bisa aja debat kusir. Besok kan kita minta uji karbon ya, karena saya lihat sendiri skripsinya itu, lembar pengesahannya itu bukan hanya dari 2 zaman yang berbeda, tetapi memang usianya lebih muda, lebih putih daripada yang isinya yang mesin ketik gitu loh ya. Terus soal penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman. Hah? Jamak? Kurir New mungkin Pak yang jamak. Atau huruf yang hampir mirip dengannya. Huruf apa Pak? Huruf apa? Font apa yang mirip dengan Times New Roman? Zaman itu 1985, kita bicara sains ini, jangan penjelasan seperti ini ya, mirip. Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur, sudah tutup katanya Sanur, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Sampul skripsi kan Pak, bukan lembar pengesahan. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, tegasnya. Iya, saya kuliah di UGM, itu dekat Bundaran Bulak Sumur kan, gitu loh. Prima ya, kalau Sanur saya nggak tahu, kurang populer. Prima, ya kan, percetakan, pertanyaannya software apa dia pakai, alat apa dia pakai. Ya itu harus diinvestigasi nanti. Apakah tahun 1985 sudah pakai teknologi canggih, ya, laser jet yang harganya buatan HP itu, ya, yang sekitar $20.000 ekivalennya sekarang, ya, atau softwarenya apa, harus punya word processor gitu loh. Nggak bisa itu teks itu tiba-tiba langsung dari konsol DOS atau konsol apa. Ya harus ada word prosesornya. Apa word prosesornya saat itu? Di situ kan tersedia fontnya. Terus kalau alasannya adalah Prima, ya kita ceklah tentang kami di Prima. Bapak buat alasan
Bapak buat alasan tuh Pak Sigit ini buat alasan tuh mengada-ada gitu loh menurut saya. Nggak mencek dulu, Prima kau, percetakan Prima kau kapan mulainya ada berdiri? Tahun 85 udah ada belum? Inilah kita cek dia apa ini tentang kami mengenal Prima Print Shop. Ya, di sini kita zoom coba ini. Ya. CV Prima Grafika kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang oleh dokumen dan digital printing di Yogyakarta. Ya, sebelum saya dihapus mungkin nanti biar saya buat ya kontennya. Siapa tahu nanti klarifikasi UGM maupun tentang kami Prima Print Shop ini dihapus ya. Jadi saya langsung buat konten begitu saya baca ya, karena bisa jadi langsung dihapus, bisa jadi diintervensi. Dimulai dengan jasa fotokopi. Ingat loh Pak Sigit, fotokopi bukan cetak ya. Ya, dimulai dengan jasa fotokopi dan jilid pada tahun 1986. Prima itu, ya. Fotokopinya saja mulai 1986. Anda mengatakan Joko Widodo menggunakan Prima atau Sanur. Oke, Sanur sudah tutup, kita nggak periksa, tapi Prima. Ya, bukan percetakan, masih fotokopi. Ya, fotokopi itu nggak bisa ngedit, nggak punya word processor. Itu loh, beda sekali antara printer dengan fotokopi. Itu pun dimulai 1986. Joko Widodo sudah lulus 5 November 1985. Masa Pak Jokowi memfotokopinya 1986, padahal dia di situ tertera deskripsinya 1985. Ini ya 1985. Dan ingat Pak Sigit, di sini kosong. Siapa dosen pengujinya? Dan kosong ini. Apa boleh seperti ini skripsi itu kosong? Apa boleh tidak ada lembar dosen penguji? Jujurlah kita, gitu loh. Ya, jangan dibawa-bawa atong. Saya hanya karena saya lulusan UGM, ya terus saya nggak boleh ngomong gitu Pak Sigit. Ya nggak boleh gitu. Kita bebas berbicara sepanjang ada landasan kita menganalisa, bukan hoax. Kan sudah saya bilang bukan sepihak. Ini coba Bapak search semua yang saya apa ini. Semua ada di internet, bahkan orang IT pasti paham ini tahun rilisnya dan segala macam. Ya, di mana sepihaknya? Gitu loh. Ya. Inilah kan. Kemudian pada tahun 1986 Prima Grafika ini, ya, yang dibilang fotokopi percetakan Prima oleh Pak Sigit ini, ya. Ya, 1986 baru berdiri, itu pun mau cuma fotokopi. Kemudian berkembang ke digital printing pada tahun 2006. Digital printing Pak, dengan resolusi tinggi 2006 hingga sekarang. Jasa layanan kami beragam mulai dari cetak buku, ya, brosur, stiker, kartu nama, poster, print indoor, banner, laser cutting, print UV hingga print kain. Ya, bukan print lembar pengesahan. Pak Sigit Sunarta. Ya, kembali lagi ke keterangan dari Pak Sigit ini, Pak Sigit Sunarta ya. Faktanya sudah ada mesin percetakan di Sanur dan Prima yang juga seharusnya diketahui. Ya itulah, nggak cek dulu Pak, berdirinya aja 1986, setahun setelah Joko Widodo ya. Jadi terus gimana? Alasan-alasan seperti ini Anda membuat alasan itu atas nama UGM nggak sih? Gitu loh. Apa sudah dibentuk tim khusus untuk meneliti lembar pengesahan skripsi Joko Widodo? Kan saya bilang kalau lembar pengesahannya saja sudah bodong, palsu, maka pasti ijazahnya palsu. Pasti itu. Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan. Ya, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan. Ya tunjukkanlah, kan kalian yang punya akses kan. Saya sudah coba ke perpustakaan, Fakultas Kehutanan, katanya sudah di gedung perpustakaan pusat UGM juga sudah, ya. Semua sudah dipindah atau diapain, di destroy atau apa gitu loh. Sementara pada saat saya cek
ya. Versi digitalnya juga query-nya 0. Apakah memang lagi error atau apa, kan Anda sendiri gitu loh. Tapi kalau statement seperti ini, ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan. Ya kita perlu lihat gitu loh, ya. Dan di mana dicetaknya, kualitas percetakan saat itu juga pakai apa gitu loh Pak. Sementara Prima saja baru berdiri 1986. Ingat Pak, tahun 1985 Pak Sigit. Nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster, namun hanya angka saja. Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu. Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Ya itulah nomor apanya ijazahnya, katanya cuma berapa digit itu ya. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Joko Widodo, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Sigit sekali lagi menyesalkan tuduhan Rismond lewat konten video meragukan ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap meragukan, seolah-olah ijazah Joko Widodo yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Saya nggak tahu Pak yang menerbitkan itu siapa, UGM kah atau apa, kan gitu. Cuma UGM kan harus memeriksa itu diterbitkan UGM nggak, itu skripsinya itu legal nggak di UGM, apa cuma disisipkan, dicomot skripsi orang terus lembar pengesahan dibuat di situ gitu loh. Makanya UGM harus klarifikasi gitu loh ya. Ini loh Pak, ini diproduksi tahun kapan ini ya. Dipercetakan mana? Di Prima. Teknologinya apa? Prima masih 1986 di dekat bundaran UGM itu. Bapak ini buat alasan kok nggak ngecek dulu berdirinya gitu loh. Aduh. Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini. Teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif di kegiatan mahasiswa Silvagama. Ya, beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi hingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli. Yaitu klaim Bapak atau sudah lewat penelitian tim khusus? Ya, karena ini loh Pak, jawab dulu ini, jawab ini. Ini percetakan mana ini coba? Teknologi apa saat itu ini? Ini diakui nggak ini? Apa ini? Diakui produksi komputer atau Rugos atau apa? UGM harus menjawab ini, gitu loh. Kalau produksi komputer, buat prosesornya apa? Bapak juga harus menguji nih tanda tangan. Ini asli atau enggak? Stempelnya ini sesuai pada masanya atau tidak gitu loh. Terus font ini benar nggak ini Times New Roman? Jangan dibilang mirip Times New Roman. Percetakannya di mana? Teknologinya apa? Percetakan Prima asal tunjuk, padahal berdirinya aja 1986. Aduh kacau ini. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang, yang merupakan sekarang ini ya, San Afri Awang ini Direktur Jenderal Planologi dan Tata Ruang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia sekarang menjabat di situ. Oke, Ketua Senatnya San Afri mengaku punya pengalaman sendiri soal font Times New Roman di sampul skripsi. Sampul skripsi Pak, bisa jadi kalau sampul skripsi. Tapi kalau lembar pengesahan Pak, saya masih ingat waktu itu saya buat skripsi lari ke Prima. Ya. Bapak lari ke Prima tahun berapa Pak? Prima itu tahun 1986. Ya. Bapak di sini katanya apa ini? Di sini San Afri Awang online ya, di San Afri Awang staff ugm.ac.id about SAA ini ya. Kita lihat di sini. Saya lahir di Talang, Padang, Lampung 10 April 1958. Gelar S1 diraih dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1982. Dan gelar MSc saya raih di tahun 1997 dari Wageningen Agriculture University, Netherlands. Nah, Bapak kan Pak San Afri Awang ini kan lulusan S1 tahun 1982 ya, 1982. Terus Bapak bilang di sini, ya saya masih ingat waktu itu saya buat cover skripsi lari ke Prima.
Loh, Primanya saja baru berdiri 1986. Bapak lulus buat skripsi tahun 1982. Ini gimana ini Pak? Coba tanyakan dulu ke Prima di websitenya itu. Ya, 1986 ini. Dimulai dengan jasa fotokopi. Fotokopi loh Pak, ya, bukan percetakan. Pada tahun 1986. Ya, Bapak lulusan S1 1982. Terus Bapak bilang lari ke Prima. Prima yang mananya ini? Prima bis itu ya, bus Prima. Kacau Bapak ini. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur. Ya, Prima aja berdiri 1986. Oh, tahe. Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran. Di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik. Data statistik Pak, kita sekarang jenis kualitas font Pak, bukan statistik. Ya, inilah Bapak yang Bapak pakai dulu, pixelated begini. Ini nih, coba Pak, ya kan, gini kan, begini kualitasnya masih 128 kilobyte ini apanya, memorinya. Inilah kasar begini, terus tampilannya masih begini. Ya mungkin Bapak pakai begini kan 1982 kalau benar. Ya, terus bagaimana bisa menciptakan font seperti ini dengan begini, what you see is what you get. Ya, ini loh Pak. Ini saya foto sendiri nih dari kehutanan, fakultas apa perpustakaan. Dari mana Bapak bisa memastikan Pak Awang ini pakai komputer IBM PC mengolah data, tapi outputnya begini pada saat nyetak enggak Pak saat itu Pak, pakai komputer IBM PC-nya, mencetak enggak? Pakai printer apa Bapak dulu? LX300, LX800, kan dot matrix, titik-titik dalam 16 kolom. Ya? Ini aja SK Dirjen Dikti aja 1985 masih mesin ketik Pak Dirjen mana nih? Dirjen San Afri Awang ini loh Pak. Bapak bisa cari, Bapak kan orang Dirjen. Ya, coba buka berkas di Dirjen Bapak itu. 1985 masih mesin ketik begini. Ini dokumen negara ini, keputusan Dirjen Dikti. Ya, bayangkanlah. Masih mesin ketik 1985. Keputusan Dirjen Dikti nomor 22, Dikti Cap. Ya, garing 1985. Ini kualitasnya ini. Ini pendirian prodi, oh nggak salah ini. Prodi apa? Apalah. Ya, inilah. Coba masih begini kok bisa lompatan kuantum. Joko Widodo langsung mencetak seperti ini 1985. Padahal usia yang sama, Dirjen Dikti itu begini. Bapak bisa cari ini. Ya, keputusan Dirjen Dikti 22, Dikti Cap 1985. Atau Bapak di Dirjen apanya Bapak? Kehutanan ya. Nah, Planologi dan Tata Ruang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Coba cari berkas-berkas 1985. Ya, Bapak sendiri bilang tadi, saya langsung lari ke Prima. Lari untuk mencetak. Padahal Prima aja baru lahir, baru beres-beres gedung mungkin 1986. Kok 82 Bapak lulus sudah ke Prima? Prima yang mana Pak? Di dekat Bulak Sumur kan, bundaran itu. Tahe. Dia dong. Meski begitu, kata San Afri, tidak semua mahasiswa Fakultas Kehutanan memilih mencetak sampul di jasa percetakan. Ada juga mahasiswa yang memilih mencetak sampul dan lembar pengesahan menggunakan tulisan dari mesin ketik. Kawan saya yang secara ekonomi tidak mampu, banyak membuat lembar sampul dan pengesahan dengan mesin ketik. Memang itu yang ada Pak, atau dot matrix, cuma itu pilihannya. Gitu loh. Apa pilihan yang lain? Memang sudah ada satu angkatan bahkan gini aja lah Pak ya. Di Fakultas Kehutanan sudah punya printer laser jet atau inkjet yang harganya mahal sekali satu itu kalau ada. Atau di Kehutanan masih mesin ketik begini. Kan? Bapak aja sudah salah ini. Ya, Prima katanya. Fotokopi Prima 1986. Marah balangat doh, bayo. Sekali lagi San Afri Awang tidak habis pikir.
masih adanya kelompok atau pribadi yang menyerang institusi UGM. Aduh, kok UGM yang dibawa. Tinggal menjelaskan bagaimana produksi ini, memproduksi ini loh Pak. Logikanya harus pakai sains ini Pak. Tinggal uji kertas UGM melakukan uji karbon lembar pengesahan itu kapan diproduksi itu. Pakai ilmiah gitu loh. Kalau alasan percetakan Prodi Prima tadi kan 1986, Joko Widodo belum lulus. Yang menyebutkan bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah palsu. Isu tersebut menurutnya semakin liar dengan tak ditambahkan analisis yang tidak sesuai fakta. Ya Bapak sendiri tidak sesuai fakta. Ya. Lari ke Prima, 1982 Bapak lulus. Mencetak sampul. Prima aja berdiri 1986. Anda sendiri yang hoax. Saya sudah berbasis sains ini. Mana coba salahnya saya Pak Apriawang? Coba saya jelaskan ini. Ya, word prosesornya saat itu apa? Kemungkinannya, cetaknya apa? Yang dipakai. Ini IBM. Apanya? Printernya model ini 1980. Ini dia bentuknya, hasilnya. Kok saya yang hoax ini? Dot matrix buatan Jepang 1985. Ini bentuknya ini. Pixelate dot. Kok saya dibilang hoax? Anda sendiri yang hoax. Prima saja masih fotokopi tuh, paling fotokopi sama jilid belum percetakan 1986. Nah ini Epson 810 1989 masih begini nih. Dot matrix. Baik juga dot matrix printer 1990 masih begini. Bapak bisa search, ya. Jangan menuduh saya hoax, ya. Mencari sensasi, no way, ya. Tuh apa mencari sensasi? Saya juga bisa menulis buku kok di Amazon dan lainnya, ya. Lebih banyak hasilnya. Frono Jiwo, salah satu teman seangkatan Joko Widodo saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM mengaku prihatin dengan informasi yang beredar di medsos tentang ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap palsu. Frono bercerita dirinya merupakan teman satu angkatan dengan Joko Widodo. Keduanya sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bareng di tahun 1985. Kami seangkatan dengan Pak Jokowi masuk tahun 1980. Itulah Pak ya, kalau benar ya tunjukkan aja Pak. Ya, minta sama Pak Joko Widodo ya skripsi aslinya dari Kehutanan kan ada. Terus ijazah aslinya ya sudah, tes karbon dan tes forensik lain-lain gitu loh Pak Frono. Tinggal minta ke Pak Joko Widodo gitu loh.